Silakan duduk. Wow. 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 Saya hanya butuh kekuatan untuk kesini. Sudah kayaknya terkapar lah. Dari semua pujian, isi lagu, kata-kata itu. Deklarasi kita hari ini. Apa yang saya sampaikan lalu, mungkin ada yang merasa konflik di dalam batin saudara dari pesan itu. Saya jelasin apa yang Markus bilang, apa yang Yohanes bilang. Semacam ada perbedaan walaupun dalam peristiwa yang sama. Tujuan saya sebenarnya untuk trigger kamu supaya kamu terlatih untuk selalu kritis. Seperti saya pesan dari awal bahwa kita nggak telan mentah-mentah apa yang kita dengar. Karena kekristenan itu tentang pertumbuhan iman. Percaya itu baru setuju dengan Tuhan. Saudara setuju ada Tuhan namanya Yesus, itu percaya. Tapi sampai di situ kamu belum apa-apa, kamu belum terima apa-apa bahkan. Kamu baru setuju. Untuk kamu terima warisan dari salib, kamu terima. Itu harus ada langkah berikutnya. Gitu. Makanya iman tidak berhenti dipercaya. Yakobus menulis iman tanpa perbuatan sia-sia. Perbuatan itu apa? Waktu kamu percaya, kamu perlu ambil satu tindakan berikutnya. Yaitu kamu mulai melakukan siap untuk hidup seperti yang dia minta dari kamu. Itu. Nah untuk itu saudara perlu benar-benar kenal firman. Bukan cuma dengar nanti pengkhotbah itu bilang saudara ikut. Nah saudara harus punya pengalaman pribadi. Dengan apa? Dengan firman itu. Kristen tanpa pengalaman jumpa, kita gagal jadi Kristen. Kita hanya beragama. Bukan ditentukan dari berapa rajinnya kamu ke gereja, tapi seberapa dalamnya. Gitu loh saudara, lihat itu. Takutnya kita ke gereja, kerajinan kita semacam transaksional. Supaya Tuhan lihat saya rajin ke gereja. Takutnya saudara beri persembahan pun, saudara kayak itu transaksi bahwa ini tandanya saya beri. Padahal Tuhan tidak minta uangmu. Tuhan minta hidupmu. Jadi tujuan dia tebus kamu supaya hidup kamu untuk dia di dalam dia. Gitu. Ini. Saya anjurkan terutama generasi. Kalian belajar firman. Riset aja, belajar aja. Bukan supaya jadi pendeta, enggak. Supaya jangan dibohongin pendeta. Oke. Belajar sungguh-sungguh gitu. Supaya kamu tahu banget gitu. Bahwa apapun profesi kamu. Tapi ada satu bahwa hidup saya untuk dia. Gitu. Jadi enggak bicara tentang berapa persembahan. Enggak di situ isunya. Gitu. Kamu bisa kasih uang tapi kamu enggak selamat. Bisa. Ini yang penting bahwa hidupmu, lihat. Tadi seluruh nyanyian itu saudara, itu sudah kayak seminar, kayak khotbah. Tapi itu kayak satu berita panjang yang dipadatkan gitu. Hanya dalam bentuk kalimat-kalimat pilihan gitu. Nah judul hari ini tujuan dari salib. Apa coba? Tuhan ingin kita terhubung kembali dengan ciptaannya. Lihat tuh salib. Ada vertikal, ada horizontal. Disatukan manusia dengan Tuhan. Yang horizontal dengan yang vertikal disatukan. Itu dia saudara itu. Jadi memahami kesempurnaan dari kasih Kristus. Luar biasa saudara itu. Apa tujuannya? Nah salib itu tadi, peristiwa ini membukakan rahasia yang tersembunyi buat kita. Dulu orang gak ngerti. Di perjanjian lama kenapa mereka pergi ibadah. Kenapa bawa binatang. Kenapa persembahan darah. Karena mereka memang belum mengerti. Semua sifatnya masih rahasia. Perjanjian darah itu sudah dimulai dari Adam. Waktu Adam jatuh. Dia bikin menutup ketelanjangannya dengan daun. Gak salah. Tapi itu gak memenuhi syarat.
Pertama kali Allah membunuh. Bayangin binatang dibunuh. Itu gara-gara manusia. Perlu diambil kulit binatang untuk menutupi kembali. Buat cawat kembali buat Adam. Itulah perjanjian darah. Tapi waktu itu mereka nggak ngerti. Sampai pada Israel berapa ratus tahun coba. Tetap nggak ngerti. Makanya mereka terus jalanin ritual terus. Mereka belum ngerti. Semua sifatnya masih rahasia. Sampai Yesus turun. Mati. Wow. Jadi karena saya punya perenungan itu. Tadi hancur saya sepanjang saudara nyanyi dari awal. Gitu. Dari itu temanya begitu kuat. Seperti pedang yang datang dan membedah. Seperti saya telanjang dan melihat. Kamu gak ada apa-apanya Chris. Dibuka tadi dengan Amazing Grace. Wow. Saudara lihat. Kita wretch, kita sampah. Yang gak ada harganya sama sekali. Hari ini orang di luar Yesus boleh punya apa saja. Tapi itu wretch, sampah. Kamu gak tahu umur kamu berapa lama. Bayangkan kalau kita mati. Bayangin. Selama-lamanya kekal di luar Yesus. Itu kayak neraka selamanya kan. Lihat itu. Nah apa rahasianya? Kolose 1:26. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad. Itu tersembunyi dari Adam, Abraham, tersembunyi dari turunan ke turunan. Tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang kudusnya. Ini sejak Yesus datang, sejak dia mati, rahasia ini yang sudah disimpan baru dibukakan kepada kita. Waktu Tuhan bilang buat Abraham, persembahkan anakmu. Itu tipologi sebenarnya. Nanti Yesus yang jadi. Makanya dia gak jadi dibunuh. Tapi waktu itu semua gak ngerti. Dalam ketidakmengertian Abraham memilih untuk taat. Itu sebabnya dia diberi judul Bapa segala orang percaya. Seperti taat tanpa mengerti. Gitu. Luar biasa saudaraku. Nah, jadi memahami kesempurnaan kasih Kristus itu menjadi fakta bahwa seluruh kehidupan Kristen itu seperti satu dinamika pertumbuhan. Nggak berhenti di percaya. Percaya tuh baru setuju, baru pertama kali. Oh, ada Yesus ya yang bisa tebus saya, ampuni dosa saya, selamatkan saya. Oke deh, saya percaya. Itu baru itu percaya, baru setuju. Belum. Kamu belum bikin apa-apa. Nah makanya di situ Yakobus menulis iman tanpa perbuatan. Perbuatan itu apa? Melangkah. Iman perlu bertindak. Setelah percaya ada tindakan lanjut. Apa tindakan lanjut kamu? Nah itu semua yang firman minta. Artinya gini, gak peduli kamu sesibuk apa, seperti apa profesimu, pekerjaanmu, bisnismu. Tapi kamu mesti tahu bahwa hidup kamu untuk Tuhan. Kamu perlu ada di dalam Dia. Itu. Nah, di situ kedewasaan iman. Itu yang menentukan akhir hidup kamu. Itu yang menentukan. Wah, bayangin. Itu juga yang membuat perbedaan antara hubungan yang benar dan agama. Di situ. Agama menyatakan kamu harus ambil keputusan langkah-langkah tertentu. Baru Tuhan sayang sama kamu. Itu kan agama, gitu. Padahal nggak begitu. Agama bilang begitu. Sebelum kamu diselamatkan, kamu harus buat ini. Apa yang firman bilang? 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi Allah karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Allah lebih dulu. Jadi sudah tersedia. Bahkan untuk siapa saja yang belum kenal Dia, sudah tersedia. Cuman butuh satu keputusan. Butuh satu pengalaman. Itu dia. Tahu gak bahkan hari ini setelah saudara selamat. Setelah saudara melayani. Saudara-saudara berjalan dengan Dia. Bahkan saya mau bilang buat saudara sampai hari ini. Kasih Tuhan masih terus mengubah
cara saya melihat firman-Nya. Lagu yang sama, pengalamannya bisa beda. Ini kan bukan lagu kamu baru dengar. Tapi tadi kita seperti bergelora semua, itu dia. Kita dibawa terus masuk dalam pengalaman yang indah dengan dia. Ya. Waktu saudara dan saya nggak tahu apa itu kasih. Bayangin. Kayak apa kelihatannya. Bagaimana perilakunya untuk saya. Itu sama dengan kamu nggak tahu siapa Tuhan. Itu dia saudaraku. Kita tidak mengerti betapa dia mengasihi kita. Nah ini. Kasih karunia itu Tuhan Yesus. Kasih karunia itu Tuhan. Udah, gak ada lagi yang lain. Tapi banyak kita uji sendiri. Yang berpikir, walaupun kita bilang itu pewahyuan, tapi kita merasa tidak layak. Gak pernah bisa layak. Saudara baru mau melangkah, saudara bisa melangkah, ambil keputusan apa saja. Waktu kasihnya benar-benar menguasai kamu. Waktu kami tenggelam di dalam kasih itu. Kita benci orang, kita bisa baik lagi. Apa yang berubah itu? Bukan karena ancaman perkataan yang nanti lu neraka lu. Itu gak nolong. Tapi kamu ngalami, iya ya Tuhan udah sayang saya, kenapa saya bisa benci orang ini? Itu dia loh saudara, bertumbuhnya di situ. Itulah pertumbuhan iman, saudara. Akhirnya apa? Kita rajin tapi kita tertipu. Karena kita merasa kita tidak layak. Itu dia. Satu kehidupan yang dimampukan oleh kasih. Itulah kekristenan. Satu kehidupan yang dimampukan oleh kasih. Ya, kita punya konflik, saya juga punya konflik dengan istri saya. Apa yang bikin bisa sampai pulih? Saya mengalami perjumpaan itu. Ya, kalau nggak mungkin. Kalau kamu udah benci seseorang, nggak sapa, kamu nggak butuh nasihat. Mau dikasih ayat apa juga nggak mempan. Yang kamu butuh satu keajaiban datang dalam hatimu. Kamu butuh itu. Dalam pekerjaan, dalam hubungan, dalam keluarga, dalam pernikahan. Yang kita butuh keajaiban Tuhan masuk. Kita udah tahu ayat-ayat itu semua. Kamu udah capek dengar khotbah kok. Dikasih ayat lagi. Nggak mempan. Yang kamu butuh satu keajaiban masuk. Kamu bisa berubah. Itu makanya saya bilang kehidupan kita semua dimampukan oleh kasih. Gitu. Itu memampukan kita mengalahkan musuh. Sangat. Roma 5 ayat 17. Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Bayangin. Maut berkuasa oleh. Terus bilang ini, lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup, bukan cuma hidup, berkuasa oleh karena satu orang itu. Kalau satu orang yang di atas tadi Adam, satu orang yang pribadi ini siapa? Yaitu Yesus Kristus. Kamu bukan cuma terima kasih, kamu punya kuasa. Di sini saya mau saudara tidak berhenti hanya sampai di keselamatan. Nanti kita turun, jatuh lagi, ulang lagi. Jadi kita tahu tapi apa ya, spirit kita tuh kayak lemah, kayak anak yatim yang mengemis sama Tuhan. Bukan cuma itu, bukan selamat, kamu punya kuasa. Itu. Bayangin tadi puncaknya, kita tadi sama-sama declare, it is finished. Itu kamu senang bilang buat si kunyuk itu. Buat yang nipu, cukup. Udah selesai, cukup. Nah. Lihat itu. Wow. Wahyu 12 ayat 11. Dan mereka, lihat itu. Mereka tuh tulis nama kamu. Orang-orang yang percaya tadi.
mengalahkan dia. Bagaimana bisa mengalahkan kalau kamu tidak punya kuasa? Oleh apa? Nah, kuasanya bukan posisi kamu, jabatan kamu. Kuasanya darah anak domba. Yang dari awal saya bilang itu perjanjian darah sudah dimulai dari Adam. Gitu. Dan oleh perkataan kesaksian. Nah, di sini yang saya bilang, tadi setuju, kamu sudah terima Yesus, perkataan kesaksian berarti kamu mulai mengalami Tuhan itu. Kalau mengalami dia, kamu mulai hidup. Sehingga dari pengalaman itu, kamu keluarkan perkataan itu. Kamu mendeklarasikan itu. Gitu. Kepada yang nipu kamu, bapak pembohong segala zaman itu. Perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ini kalau nggak pertumbuhan iman nggak bisa begini. Kalau kamu cuma baru percaya nggak bisa. Kamu takut digertak orang, diancam, kamu bisa jual Yesus. Hanya karena kamu bertumbuh, karena kamu melakukan perbuatan-perbuatan yang firman minta. Kamu bisa, nggak takut lu menghadapi semuanya. Gitu. Nah, dengar, salib. Ada satu rahasianya. Ada warisan yang kamu terima. Dari salib itu. Ya, Roma 8. 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Ada gak contoh lain? Dapat gak saudara? Di mana? Dia tidak menyayangi anaknya sendiri. Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Saudara mau suruh anakmu mati buat tetanggamu? Gak mungkin kan? Bayangin. Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Tapi menyerahkan bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan, lihat, segala sesuatu. Siapa yang mau batas ini? Segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Wow, lihat itu. Jadi pengampunan itu baru halaman pertama dari keselamatan. Dari kisah kasih Tuhan. Gitu. Lebih dari sekedar penebusan dosa. Apa warisannya, saudara? Mari saya bilang. Itu kasih. Nah, warisan itu, mari, sesuatu yang salah mengerti di situ. Karena kita diajar, nanti kamu tenang aja, setia aja, nanti lu mati masuk surga dapat ini. Enggak. Bukan itu. Kita menganggap sesuatu yang kita dapat nanti kalau kita udah mati. Salah, bukan kita. Tapi warisan dapat waktu seseorang mati untuk kita. Waktu kamu sebagai ayah mati, baru warisan ke anak-anakmu. Kalau Yesus nggak mati, kita nggak ada warisannya. Nggak ada. Sia-sia kepercayaan kamu. Lihat itu. Wow. Kita menerima warisan waktu seseorang mati untuk kita. Bayangin, Yesus mati supaya kita bisa menerima warisan rohani. Ini yang sekarang. Nah, itu sebabnya kita di firman mengajar kita untuk iman harus terus bertumbuh menjadi dewasa. Bukan mulai dari percaya itu permulaan. Saudara bisa melakukan apa yang dia minta. Nah, karena ini kurang, orang bergantung sama pendeta. Ini dia. Berkali-kali saya bilang ini. Saya dan saudara hanya beda di fungsi. Bukan saya hamba Tuhan, kita semua hamba Tuhan. Semua kita imamat rajani. Kita punya akses kepada dia. Gitu. Wow, luar biasa. Saya nggak mau panjang. Saya mau singkat aja. Tapi saya mau kita pulang, diskusi, resapi. Saya minta worship team naik lagi. Lihat bilangan 6 ayat 24.
Lihat ini. Ini kan doa berkat. Mari team worship. Kalian udah raptures? Oh, belum ya? Oh. Lihat nih, bilangan 6, 24. Ini kan selalu, setiap minggu saudara udah bosan denger ini. Saudara terlihat. Mari saya buka sejarah ini, sehingga saudara meresapi itu hari ini. Nanti akhir kebaktian, ini yang saudara akan dengar. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara lihat, Tuhan yang hebat, yang ajaib, yang luar biasa, dibilang ini, dia menghadapkan wajahnya kepadamu. Ini saya jelasin dulu, ini satu ucapan berkat dalam gaya puisi Semit yang sangat sempurna di dalam Alkitab, dengan penuh syarat pesan yang sangat diperlukan oleh pada waktu itu Israel. Mereka antara mati dan hidup, serangan dari segala bangsa. Wow, pedang, tumbak, kelaparan, penyakit datang untuk mereka. Mereka ada dalam ketidakpastian. Banyak kekuatan-kekuatan yang bermusuhan dengan mereka. Hidup di padang gurun 40 tahun. Ini berkat, ini bicara jaminan. Ucapan berkat bicara tentang kebaikan Allah yang memelihara, melindungi umatnya. Dibilangnya, aku menghadapkan wajahnya kepadamu. Saudara, waktu Tuhan menghadapkan wajah buat bangsanya itu apa? Kasih. Cahaya kasih itu keluar buat bangsa itu, saudara. Ini ucapan berkat bicara tentang kebaikan dia, memelihara, melindungi. Bayangin. Pada saat satu orang atau satu bangsa sudah gak mampu, tapi justru dia menjadi objek dari kemurahan hati Allah. Itu masih perjanjian lama. Yesus belum mati, belum ada Paskah, belum ada. Itu. Jadi saudara, kalau tiap doa berkat, resapi itu. Sekarang itu dibawa buat kita. Bayangin, Tuhan memberkati engkau. Gak ada urusan dengan uang di sini, kecil. Gak ada urusan dengan benda, gak ada. Berkat tuh kamu masih bisa hidup lihat hari esok. Kamu masih bisa berdiri hari ini. Itu jangan putuskan berkat dengan aduh jelek banget. Bayangin, dia kasih nyawanya buat kamu. Itu Tuhan memberkati engkau. Bayangin, melindungi. Siapa, jaminan siapa yang sanggup melindungimu? Kamu luput dari banyak kecelakaan atau mungkin maut. Harusnya kamu udah mesti mati. Lihat itu. Nah, ini makanya saya bilang satu ucapan yang syarat kasih. Bayangin, aku menghadapkan wajahku di tengah kamu menangis. Kalau saja batinmu, wajah Tuhan sedang dekat kamu. Dia bilang, jangan takut anakku. Jangan kejar mujizat, kesembuhan. Enggak, memang tubuh kita bisa sakit. Nanti kalau nggak sembuh, lu bilang Tuhan nggak sayang. Nah, di situ kamu ketipu. Bukan soal situ. Tuhan sudah sayang kamu. Wah. Maka kesaksian kita, kesesakan kita, kelaparan, bahaya, pedang, berperang, menunjukkan bahwa Tuhan mengasihi kita, anak-anaknya sendiri. Betapa mampu dia melepaskan kita. Kenapa? Karena kamu berharga.